perintah dan 5 perintah, atau yang diistilahkan dalam studi teologi Kristen the 10 Commandments. 10 perintah Tuhan kepada Bani Israel. Pegang baik-baik. Taurat yang dimaksud dalam sejarah bukan dalam bentuk buku, tapi Taurat yang dimaksud dalam sejarah dalam bentuk 2 loh batu. 2 loh batu itu dalam istilah ilmiah, kalau dalam istilah awam disebut dengan 2 pecahan kembar batu. Jadi ada 2 batu yang kembar, disitulah bertuliskan 10 perintah bagi Bani Israel. Diberikan kepada Musa. Untuk apa? Menuntun Bani Israel keluar dari perbudakan 400 tahun di tanah Mesir, dituntun mereka menjumpai tempat yang mereka dijanjikan oleh Allah, yang sekarang ini namanya Urushalim. Bukan Yerusalem. Yerusalem itu nggak ada, karena penulisan teks daripada abjad Ibrani itu tidak menggunakan vowel, dia menggunakan konsonan, sama dengan huruf hijaiyah. Makanya orang yang ada di Timur Tengah sana, baik Yahudi maupun Arab, mereka kalau berdialog begini tidak menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa ibu orang Israel itu adalah bahasa Arab. Bahasanya Nabi Musa bahasa Arab. Bahasanya Nabi Isa bahasa Suryani. Bahasa Suriah bahasa Arab. Karena semua nabi itu sumbernya dari Yaman Selatan. Inat. Jangan saudara berpikir nabi-nabi itu dari Mekah. Tidak. Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan nabi itu bersumbernya dari Yaman Selatan, Inat. Oleh karena itu bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Arab. Konsumsi bahasa setiap harinya bahasa Arab. Ada dulu saya masih kecil, Bible Kristen New Testament, perjanjian baru. Waktu kami masih kecil berumur 5, 6, 7 sampai 10 tahun, di Manado sana sering mengikuti yang namanya studi Sondag School. Sondag School itu artinya sekolah minggu. Atau kita di Islam ini TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Taman Pengajian Anak, Taman Pengajian Al-Quran. Kalau di Kristen sana, Sondag School. Nah, Bible yang kami pelajari dulu, teks dan judulnya hampir sama dengan Al-Quran. Yohanes itu masih bertuliskan Yahya. Yesus itu masih bertuliskan Isa. Perjumpaan antara Yudas Iskariot dengan Yesus, dia tidak menggunakan Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani yang dipakai orang-orang Kristen, tapi orang Kristen pendetanya sendiri pun tak tahu bahasa Ibrani. Hanya 3 yang tahu, itu 2 sudah mampus sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Insya Allah masuk surga. Yang di neraka itu tempatnya, yang 2 mati itu sudah di neraka. Insya Allah saya yang terakhir masuk surga karena masuk Islam, kan begitu. Jadi kalau ibu bapak, ini kan kalau nuzul Quran maunya Ustadz, kita langsung ceramah tentang Islam. Enggak cocok. Enggak cocok kalau saya langsung masuk ke bicara tentang kehebatan Al-Quran. Itu kan bidangnya ustadz-ustadz lain. Enggak cocok kalau saya. Saya dari kafir, harus bicara yang sesuai dengan bidang saya. Supaya semua ustadz itu biar tidak terdaftar di Depak tapi punya kemampuan. Amin. Ya, yang penting yang disampaikan kebenaran. Bu, kebenaran, bukan cari muka sama ibu-ibu. Nih ustadz-ustadz banyak di Jakarta, asal sudah pakai bahasa ibu-ibu sudah jadi ustadz. Assalamualaikum. Bencong semua itu. Tidak ada sahabat Nabi bencong. Ya mungkin yang masuk dalam daftar Depak itu kebanyakan yang bencong-bencong itu. Nah, kalau yang laki-laki begini nggak terdaftar itu. Gampang menyaut kok.
Umat ini pintar, dia cari yang berilmu. Kata Pak Lurah tadi kan cari yang berilmu. Untuk apa kita ngumpul-ngumpul di sini nggak ada isinya? Ya, diberikan Taurat itu. Waktu Allah berikan Taurat, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umat Muhammadin. Nur aina kaila yaduruhum zulmatani. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yaduruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, bertanya Musa, manur aini ya Rabbi? Faqala Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuru Ramadan. Bertanya lagi Musa, wa ma julmatani ya Rabbi? Dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal qiyamati. Dua kegelapan, yakni kegelapan kubur dan hari kiamat. Bayangkan, umat Muhammadin 3.500 tahun jarak antara Musa dengan Al-Masih Isa. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum dapat 4.076 tahun umat Islam belum datang. Bahkan Rasulullah belum lahir ke dunia ini. Allah sudah berfirman kepada Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Tanya sama semua pendeta di dunia ini, betulkah apa yang saya katakan itu? Ini atau itu umat Muhammadin. Nabi Muhammad ini, kalau kita buka kitab Taurat, kita buka Injil yang betul-betul Injil, Nabi Muhammad ini nubuah, risalah, informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad ini banyak sekali yang ditutup-tutupi, yang tidak dibuka oleh para ahlul kitab, para pendeta. Mereka sembunyikan, mereka tutup. Kenapa mereka tutup? Apabila orang Kristen Yahudi tahu semua rahasia terkait Nabi Muhammad, maka mereka akan berlomba-lomba untuk masuk Islam. Makanya di Quran surah Al-Maidah, la tazidana asadana si adawatan lillazina amanul yahuda walazina asraku wala tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu lazina qalu inna nassara jalika bi anna minhum gisisina wa rukbanau wa annahum la yastaghfirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tarayunahum tafidu minadam imma arafu minal haq yakuruna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Setelah mereka tahu, lihatlah mata mereka mencucurkan air mata, tanda mereka mengenal kebenaran dari dalam sendiri, dari dalam Taurat dan Injil. Baca nanti di rumah Al-Maidah 82 sampai 85, bagaimana pendeta-pendeta itu masuk Islam. Ahli kitab, mereka berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam. Mereka menyerah. Mereka sadar mendapatkan kebenaran Allah dari dalam kitab mereka sendiri. Termasuk beberapa pendeta kaliber di dunia. Pendeta terkemuka di Yerusalem. Dari umur 8 tahun Rasulullah, dia sudah tahu Nabi Muhammad ini bakal menjadi nabi besar, menjadi rasul, utusan. Hanya pendeta Bukhairah. Dan Rasulullah mendapat wahyu di Gua Hira. Dia menerima segenap ungkapan rahasia Allah yang membenarkan beliau sebagai Rasul. Penerima wahyu dari Allah adalah pendeta Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi terkait dengan sejarah-sejarah ini, jamaah harus tahu bahwa nuzulul Quran itu adalah kesempurnaan pertalian sejarah, hubungan yang kuat antara kitab-kitab para nabi yang diturunkan berangsur
berangsur-angsur ke langit yang paling rendah, yakni bumi. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudali nasi wa bainati minal huda wal furqan. Furqan itu adalah pembeda antara hak dan batil. Maka kita disuruh berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Untuk mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Di mana contohnya, tauladannya? Ayat itu menjelaskan, Al-Baqarah 183, alal ladzina, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka? Nabi-nabi. Mereka jauh waktunya dengan Nabi Muhammad. Setelah Taurat Allah berikan kepada Musa, 500 tahun setelah Taurat Allah turunkan lembar kitab Jabur Daud malam ke-12 Ramadan. Setelah Jabur Daud 1200 tahun kemudian malam ke-18 Ramadan Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Diterima oleh Nabi Isa, bukan juga dalam bentuk kitab, diberikan oleh Allah di bawah lisannya Isa. Jadi Injil yang dibawa oleh Nabi Isa bukan dalam bentuk kitab. Jangan saudara-saudara berpikir yang dibawa siang malam oleh orang Kristen ke gereja, ya, tebalnya seperti tisu begini. Betul kan? Coba nanti kalau tetangga orang Kristen, dia bawa-bawa ke sana kemari. Ya, baju satu tali, rok pendek, naik motor, kelihatan celana dalamnya, bawa firman. Bagaimana ini orang kita di Islam ini ada najis kecil, najis sedang, najis besar, betul? Muko papa, muko lado, mutawasito. Dan kita juga belajar tentang ilmu toharo. Apa itu toharo? Selalu menyucikan diri. Belajar juga ilmu waro, haram, menjauhkan dari yang haram. Makanya Al-Quran tidak boleh sembarang dibawa. Ibu yang haid pun pegang Quran. Betul, Bu? Bu? Nah, ente bukan ibu. Tak boleh, karena ini firman. Ini kafir yang pegang sunat kagak, cebok kagak, bawa firman. Innalillahi. Ini kita bicara nuzul Quran dari perspektif seorang mantan kafir. Oh, lebih hebat, lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Akhirnya apa? Kita paham. Bangunan masjid ini betul kuat. Temboknya pakai keramik, catnya berwarna-warni. Saya mau tanya, kalau pondasinya lemah, roboh nggak? Kita saat ini sedang diserang. Kita saat ini sedang diadu domba. Minta tolong kemana? Kembali kepada Quran. Come back to the Bible. Come back to the Quran. Kembali kepada kitab suci Al-Quran. Kenapa? Oh, ternyata biar sudah menteri, ternyata biar sudah kiai, ternyata biar sudah buya, sudah ustadz, ular kepala dua. Nabi pernah berhadapan dengan iblis. Dikisahkan oleh Abu Lais, suatu ketika iblis datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelma sebagai seorang kakek, pada tangannya terpegang tongkat. Menjelma dia, iblis menjelma sebagai seorang kakek yang segar bugar, pada tangannya terpegang tongkat. Bertanya Rasul, siapa anda? Dia katakan, saya iblis. Kenapa iblis? Katanya Rasul, engkau menghadap saya. Oh ya Muhammad, saya disuruh Tuhanmu untuk menghadap engkau, mendengar setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ada berapa
musuh-musuhmu dari umatku? Jawab iblis, ada 15. Lalu dibalik oleh Rasulullah, ada berapa saudara-saudaramu dari umatku? Jawab iblis, ada 10. Kalau musuhnya ada 15, kalau sahabat ada 10. Termasuk yang pengadu domba, itu sahabat iblis. Kasihan antum, mulutmu putih, berpuasa, lapar dan haus yang antum dapat. Nggak ada beda dengan puasa orang kafir. Orang kafir praktik okultisme, penyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah manusia, yang menyembah pohon, yang menyembah setan. Mereka berpuasa, bahkan di Pulau Jawa sana, berpuasa beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, badan mereka menjadi kecil, namanya jenggot. Tapi kita berpuasa bukan itu. Kita berpuasa untuk menghormati diturunkannya Al-Quran. Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Pembeda antara hak dan batil. Batil. Nggak malu. Begitu merasakan nikmat Islam, begitu merasakan manisnya Islam, nggak pernah takut dengan kelaparan, nggak pernah takut dengan bahaya kematian, nggak pernah khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Yang ada benak hatiku, pikiranku, hatiku adalah bagaimana memelihara, menjaga pohon Islam ini supaya tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Tapi bukan diperjuangkan malah sekarang ini. Apa? Diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Kalau mau cari muka, jangan cari muka kepada orang kafir. Kalau mau cari muka kepada Allah. Ibu bapak berpuasa, saya mau tanya, sudah malam keberapa ini? Malam ke-16 sampai kepada malam 17. Kita berpuasa jujur, karena puasa itu yang tahu hanya Allah. Qulu amal ibnu Adam fa innahu liwa ana azibih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada beliau, wahai Muhammad, sesungguhnya semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali illa saum, kecuali puasa. Karena akulah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Nah, ini kejujuran. Ini kejujuran. Kenapa? Karena kita menghormati ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara hak dan batil. Nah, kalau dua-dua hak dicampur, bertopeng dengan agama, tetapi Islam dijual beli untuk kepentingan politik. Makanya jangan heran ada bom kiri kanan. Nggak usah heran, berlapis-lapis ente bangun ini hukum. Berlapis-lapis ente bangun undang-undang. Kalau antum tidak jujur di hadapan Allah, ma'as sabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Ayo bersembunyi kita. Munafik kita di hadapan Allah, bersembunyi kau, kata Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya mau tanya kepada ibu bapak, musibah dan kematian illa apa yang menghendaki? Jangan bilang teroris berani, tidak. Musibah, kantor polisi diserang, markas besar, itu semua izin daripada Allah. Sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai orang yang beragama, dimanapun agama di dunia ini, tidak menelorkan, tidak menghadirkan
regenerasi agama yang melakukan tindakan teror. Nggak ada. Ayo kita bom. Nggak ada itu. Secara hukum mereka salah. Karena Islam yang betul itu dia tumbuh dan berkembang dari zaman Rasul dan para sahabat melalui dakwah. Dia tumbuh di sana dengan dakwah, bukan dengan cara teror. Tidak ada itu. Tapi kalau Allah mengizinkan, siapa yang bisa larang? Ayo. Orang mati. Ada juga yang dibom, ada juga yang dipedang. Saya dengar ada kabar di markas Polda Riau, begitu kan? Ada teroris yang masuk menyerang. Tidak ada hubungan dengan Islam. Tidak ada hubungan dengan. Lalu apa Ustadz jawabanmu? Jawaban saya, orang di dunia ini tidak akan berhasil, tidak akan kaya, tidak akan mampu melakukan kejahatan kecuali membawa-bawa itu jawabannya. Itu jawabannya. Dan yang kedua, orang Indonesia hasil menjadi presiden, menjadi pejabat, menjadi gubernur kecuali membawa-bawa Coba kalau kemarin Jokowi namanya Stefanus. Ini makna daripada nuzul Quran. Berubah kita. Berubah. Yang paling fatal lagi kenapa? Kita sesama umat Islam tidak tahu menjaga rahasia. Orang yang mati, bunuh diri, melakukan tindakan teror, otak kita orang Islam sama dengan orang kafir. Menguburkan saudara-saudara kita seperti binatang. Itu di Pulau Jawa sana. Ikut-ikutan dendam. Secara hukum mereka salah. Secara hukum mereka salah. Adapun polisi saya dengar di mana ini? Di Pekanbaru. Katanya konon almarhum aktif berjamaah walaupun beliau anggota polisi. Ya sudah, beliau itu bukan cuma mati secara pahlawan, wafat dia kembali. Al-mu'minuna la yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Beliau aktif berjamaah, itu jihad. Mengenakan pakaian polisi, meninggal dalam tugas jihad. Lalu bagaimana Ustadz yang saudara-saudara kita yang mati, yang teroris? Mau teroris, perampok, pelacur, maling, saudara tetap saudara, kuburkan. Ambil mayatnya, ayo kita kuburkan secara Islam. Secara hukum, mereka melanggar hukum negara. Belum tentu kita yang hidup ini lebih betul dari beliau-beliau itu. Nah, di sini memang teka-teki Islam sangat berat. Biar perlu dicurigai nih Yahya Waloni ini, silakan. Silakan. Katanya Islam, ngaku-ngaku Islam. Makanya saya nggak percaya ada orang berjihad, lalu pelitnya 17 setan. Nggak percaya saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kotak amal cuma 1000. Uang saja kau hitung. Memang banyak orang berkepentingan. Karena Islam ini ibarat pohon, buahnya manis. Islam ini ibarat buah manis, sedap. Buah apa yang paling enak ya? Kalau saya bisa gambarkan. Buah yang paling enak ini, pohonnya baik, buahnya enak. Iya, boleh. Durian. Boleh. Jambu manis, boleh. Jadi enak dimakan. Durian enggak lah, anggur manis. Jadi Islam itu ibaratnya anggur yang manis. Dipetik, dimakan. Ada yang cuma makan buahnya. Ambil makan. Merawat, menanam. Kagak. Nggak mau saya tanam, nggak mau saya rawat. Nah, orang-orang ini kadangkala sering mengaku jihad di jalan Allah. Nanti banyak orang dia kumpul di situ. Padahal cuma teriak-teriak. Ketika Allah minta raganya, badannya bertarung membela Islam di garis belakang. Maksud saya begini, coba ini teroris-teroris ini, kalau betul-betul mau membantu perjuangan Islam, jangan di Indonesia. Siapa tahu masih ada benih-benihnya yang hadir malam ini.
Kenapa? Bantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Tuh baru kau laki-laki. Di Indonesia hanya merusak Islam. Innalillahi. Coba, aduh habis suaraku ini. Teriak. Coba kalau mau berjihad ke sana. Itu tersatu. Yang kau hajar saudaramu Islam. Polisi-polisi itu juga Islam. Orang kafir di luar sana tepuk tangan dia. Haleluya. Berhasil kita bikin berkelahi. Kenapa kita umat Islam bikin kegiatan sedikit, bom 1, 2, 3, bilang teroris? Itu Yahudi sana teroris. Itu monyet-monyet dari Papua sana yang pegang senjata itu. Membantai saudara-saudara kita yang di Papua sana. Mereka mengatakan apa? Kelompok bersenjata. Kenapa nggak bilang teroris? Ini memang tidak jujur, munafik. Itu. Jadi kalau memang berani, pakai jadi atlet tinju. Pakai nama Muhammad yang dilawan Matius. Di atas ring, Matius melawan Muhammad. Mati itu Matius. Alhamdulillah. Tinju di ring, bela diri, karate, bagus. Tapi kalau lempar bom, yang lempar Abdullah yang mati. Amirul. Muslim dengan Muslim. Jihad bagaimana kawan? Sedih melihat keadaan seperti ini. Kenapa? Karena Allah sedang menguji. Terlalu banyak manusia munafik. Terlalu banyak manusia munafik. Tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Yang sangat parah, mereka mengaku Islam. Mengadu domba sesama penceramah. Mengadu domba sesama umat Islam. Saya berdakwah dari awal pertama. Sejak saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 sampai dengan hari ini, niat dakwah saya hanya satu: mengokohkan iman sesama Muslim. Solat berjamaah tarawih kemarin malam, imamnya kemarin dulu saya di Jakarta 20 rakaat, 23 dengan witir. Tadi 8 rakaat. Di sana pakai bismillah. Tadi bismillahnya silent, nggak apa-apa. Bacaannya imam tadi Allahu Akbar, kayak sholat di Makkah dan Madinah. Ini baru namanya imam. Jangan mentang-mentang 20 rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri saya langsung keluar masjid. Di mobil kami pulang. Kenapa, Mak? Belum sempat bernapas sudah sujud, Pak. Nggak tahu apa yang dia baca. Cepat sekali, kilat betul. Saya nggak mau lagi, kata istri saya. Ente kalau mau ceramah itu tanya dulu panitia masjid berapa rakaat. Kalau nggak bisa, kalau 23 model begitu ya sudah 8 rakaat sudah cukup. Dia hantam 20 rakaat tapi cepat-cepat. Al-Fatihah barangkali tidak lengkap. Sound sistemnya juga buyar. Suara mic-nya juga, mic masjidnya buyar. Jadi gampang sekali. Allahu Akbar. Belum sempat bernapas saya, sudah sujud lagi. Subhanallah. Ini nih. Islam yang digampang-gampangkan. Coba seperti tadi. Allahu Akbar. Betul-betul saya aminnya paling kuat kalau yang begini. Tapi kalau bacaannya seperti kemarin dulu itu, innalillahi. Walaupun bekas kafir begini juga kritis saya kalau sholat. Ngapain hadir di masjid sholatnya model begitu? Habis sholat saya tanya, kenapa cepat-cepat begitu tadi Pak Imam? Enggak, mengingat Ustadz waktunya supaya panjang. Makanya tidak usah sombong, 20. 8 rakaat saja Imam. Kalau 8 rakaat itu punyanya Nabi Muhammad. 20 rakaat, betul. Tapi tidak ada model begini. Ini Abu Jahal punya ini. Ente baca tuh tidak lengkap, itu berdosa semua kita ini. Sujud cepat-cepat. Coba seperti tadi. Hati jadi senang, betul-betul meresapi. Ini namanya nuzul Quran. Ayat Al-Quran yang dibaca meresap ke dalam dada.
tersimpan di dalam lubuk yang paling dalam untuk diamalkan. Saya sadar betul, mempelajari kurang lebih 8 tahun, membaca, melihat, kadangkala saya menangis, kadang pula saya ketawa melihat isi Al-Quran itu. Kenapa saya ketawa? Karena saya mengingat dosa-dosa di masa jahiliyah. Waktu masih pendeta, saya katakan orang Kristen, makanlah, inilah tubuh Kristus. Roti yang dipotong-potong. Kacau betul nih kafir ini. Makan kau. Makan, kluklak. Baru saya katakan juga, anggur yang telah tersedia adalah darah tanda penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Makanlah, inilah darah Yesus. Minum dia. Dia minum tuh darah Yesus, anggur kolesom. Pulang dari gereja, miring semua bagi. Injil, mana ada Injil suruh orang mabuk. Jadi Bapak Ibu sesat selama ini mengatakan itu Injil. Nggak ada Injil. Injil apa? Omong kosong semua itu. Hah? Injil. Nggak ada. Injil itu diturunkan malam ke-18 Ramadan. Besok malam. Secara berangsur-angsur Al-Quran ini diturunkan dari nuzul Quran itu 16 masuk ke malam 17 Ramadan. Surat-surat yang tertulis dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau orang mengatakan Kristen, Injil, Yahudi, Taurat, salah. Datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua firman yang pernah disampaikan Allah kepada Adam, kepada Soleh, kepada Idris, sampai ke Nabi Isa, terekam baik oleh Rasulullah pada malam ke-27, 620 tahun setelah Injil diturunkan, malam ke-27 Ramadan, barulah Al-Quran itu disempurnakan. Makanya orang kalau malam-malam ganjil, 10 terakhir, ini 17, 18, 19, 20 Ramadan, di malam-malam ganjil, mereka berebut untuk datang ke masjid. Apa di masjid? Iktikaf di masjid. Untuk menunggu apa? Menanti apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanajalul malaikatu wa rufi'a bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia tunggu sampai fajar. Datangnya berkah malam baro'ah, malam Lailatul Qadar. Ini yang saya mau cerita. 16 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersahadat. Masih hidup di Toli-Toli. Dr. Randus Haji Hamid Butudoka. Saya sudah mempelajari Islam kurang lebih 8 tahun. Detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya datang kepada pegawai Kementerian Agama, dulu disebut dengan Kandep, Kepala Kantor Departemen Agama. Salah satu pegawainya bernama Dr. Randus Haji Hamid Butudoka, tetangga saya. Saya sudah datang ke beberapa ustadz, saya datang ke beberapa ulama, dan saya katakan niat saya untuk masuk Islam, semua pada lari. Ini kalau orang sudah dihinggapi hidayah, tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Lalu saya di pagi-pagi buta menunggu. Usai sholat subuh saya dekati suatu masjid, ada Pak Hamid Butudoka, Haji Hamid. Saya datangi beliau. Sementara korvei, sementara kerja di masjid, bersih-bersih masjid, saya masuk. Saya katakan, Pak Haji, saya mau masuk Islam. Dia bilang saya tidak berani. Saya dalam keadaan menangis. Duh, sound system ini payah betul. Ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, dalam pertemuan semacam ini sound system ini paling penting. Saya tidak sedikit pertemuan-pertemuan saya batalkan, saya nggak mau bicara. Karena sound systemnya modelnya begini. Ini hati-hati, innamal a'malu bin niat.
Kalau niat di antara kita ada yang nggak lurus, begini jadinya. Oh ya, saya bukan orang fikih, Pak. Saya nggak suka belajar fikih. Saya lebih senang belajar tasawuf. Apain belajar fikih? Apa tuh fikih itu? Di atas langit ada langit. Ntar orang kunut marah, nggak kunut marah. Karena di atas langit adalah. Nah itu yang bikin pecah Islam selama ini. Fikih. Saya nggak sepeduli dengan fikih itu, nggak ada itu. Kesucian saya hanya Allah yang tahu. Ibadah saya cuma Allah yang tahu. Percuma kau tampilkan ibadahmu, hanya orang yang tahu. Munafik kau nanti. Yastafuna minan nas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Makanya kita berpuasa ini bukan fisik yang merubah. Tuh Abdullah, kenapa? Sebelum Ramadan dia nggak punya jenggot, sekarang sudah pakai jenggot. Jadi dianggap jenggot itu sudah berubah. Itu sana Nasir, tadinya badannya gendut, sekarang jadi kurus karena puasa. Nggak begitu. Orang yang tadinya tidak ikhlas, yang tidak bisa, begitu usai Ramadan, al-id laisa bilabsil jadid, walakin al-id bita'atin yadid. Jadi taat, ketaatannya terbentuk ketika usai Ramadan, bukan pada Ramadan, bukan fisiknya, bukan badannya kurus, bukan jenggotnya bertambah panjang, bukan. Ilmunya, hafalannya, keikhlasannya, kesabarannya tumbuh. Nah, itu yang disebut dengan Ramadan. Ibarat mobil, oli yang diganti, bukan bannya, bukan catnya. 5.000 km stop umat Nabi. Begitu Ramadan berhenti makan dan minum, syahwat dihentikan pada siang hari. Kenapa? Untuk memperbaiki yang di dalam. Jadi yang tadinya malas berjamaah, rajin berjamaah di masjid. Yang tadinya tidak ikhlas, orang bikin bantuan di masjid dia lari. Begitu usai Ramadan, dia duluan paling pertama memberi bantuan untuk kegiatan masjid. Nah itu perubahan begitu. Itu yang disebut dengan Al-Quran yang melekat di dalam jiwa. Saya datang ke situ beberapa kali, tidak ada orang mau terima. Duduk saya di rumah saya, lewatlah penjual ikan. Ini saya mau cerita Lailatul Qadar. Jadi ini barang ini tidak bisa kita minta. Ibu bapak, barang yang disebut dengan rahmat, hidayah, Lailatul Qadar, itu tidak bisa kita minta. Malam 1000 bulan itu nggak bisa kita minta. Pahala orang beribadah 1000 bulan, 82 tahun. Jadi saya duduk merenung di depan rumah. Istri saya tanya, Pak, kamu berhenti belajar filsafat karena kau banyak belajar filsafat, yang ada di pikiranmu Islam, padahal kau pendeta. Ada penjual ikan yang lewat. Penjual ikan lewat pakai kopiah, kopiahnya sudah miring, kopiah sudah tua. Kopiah hitam, peci hitam. Saya panggil, masuk. Dia masuk ke dalam rumah saya. Kita ngobrol. Konon di rumah saya itu kalau mau masuk harus bel dulu. Kenapa? Ada anjing. Ya namanya pendeta pasti pelihara anjing. Kalau di Padang biar bukan pendeta. Sampai 5 ekor. Poligami dengan anjing. 3 di depan, dimuat pakai kandang. 3 di belakang, 3 depan, 2 di belakang. Kopiah miring. Naik motor. Kalau masih kafir nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena levelnya orang kafir itu kan binatang. Inna syarot dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi sama-sama nggak apa-apa. Tapi yang bahaya kalau sudah Muslim lalu hidup dengan binatang najis begitu, itu bahaya. Jadi dia masuk, saya nggak pernah menaruh perhatian. Dia datang, kita duduk begini. Saya berdialog, saya tanya dia, apa itu Islam? Dia bilang Islam itu lautan yang dalam, tinggi, lebar, dan luas. Banyak berdialog. Dari percakapan dialog kami, dia katakan kepada saya tahu bagaimana kelakuan kamu. Dari kecil sampai kamu jadi pendeta. Kok kamu tahu saya pendeta? Saya tahu. Tadi malam kau tidak tidur, kau paksakan istrimu untuk masuk Islam kan? Loh, kok kamu tahu? Keluar istri saya dari dalam rumah. Istri saya usir orang yang menjual ikan ini, keluar dari rumah kami.
karena dianggap mempengaruhi. Lama kami bercerita. Dia seorang penjual ikan, tapi kecerdasan intelektualnya, Allahu Akbar, sudah mencapai tingkat seorang profesor. Saya bilang kita lanjut lagi besok cerita, karena istri saya sudah marah di dalam. Pulang dia. Besok jam yang sama, menjelang siang, dia mampir lagi hari yang kedua. Saya panggil, kita ngobrol lagi. Saya tidak pernah menaruh perhatian. Orang kalau masuk ke rumah saya pasti anjing menggonggong. Kenapa dia tidak? Hari yang kedua kita ngobrol biasa. Dan dia katakan, kamu namanya ini, dari kecil kau begini, sampai kau besar, dan sekarang kamu ini ingin sekali mencari tahu tentang Islam, dan sudah tidak tahan di dalam hatimu untuk memeluk Islam. Bahkan tadi malam kamu dua suami istri berkelahi karena kau minta diceraikan apabila istrimu tidak ikut. Kamu tahu dari mana? Saya tahu semua yang karam di laut, yang dimakan ikan yang tenggelam di laut pun saya tahu. Kamu ini siapa namanya? Tidak usah saya sebut. Tapi insya Allah dia bilang besok jam hampir zuhur, kamu sekeluarga, istri dan anak-anakmu akan ikut memeluk Islam bersama kamu. Ah, justru istri saya nggak mau. Kita ngobrol di dalam, saya bilang sudah, kita biar panjang sampai sore nggak apa-apa, istri saya nggak ada, kita ngobrol di sini. Ngobrol kita lama sekali, rahasia. Dia tidak pernah mengajarkan saya, mengajarkan suratul Fatihah. Ayat yang saya baca tadi, yang diajarkan sama saya. Inna ansalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Tanazalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dalam tempo 4 menit, ayat itu sudah melekat di kepala saya. Cepat kamu menghafal ya? Insyaallah saya bilang cepat. Jadi kapan saya masuk Islam? Pokoknya dalam minggu ini. Kalau nggak besok, besok siang atau besok sore. Karena tidak ada orang di toli-toli itu mau mensyahadatkan. Nanti kamu datang ke bapak yang ada di ujung rumah sana. Namanya Kiai Haji Komarun Sofa. Beliau pegawai Departemen Agama yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dia yang mensyahadatkan kami sekeluarga. Yang lain nggak berani. Karena laporan hasutan dari orang-orang kafir. Jadi setelah dia pulang hari ketiga, pakaian yang sama, ikan yang dia bawa itu, parfum yang dia kenakan pun sama dengan parfum yang pernah saya cium dipakai oleh Imam Rabi Yahudi, terbuat dari minyak zaitun. Saya bilang ini parfum zaitun yang kau pakai. Dia bilang saya nggak pernah pakai parfum. Ini sudah malam ke-17 Ramadan, malam begini. Saya dan keluarga. Orangnya kecil, dia mengaku sebagai penjual ikan. Begitu saya disunat masuk Islam, dicari satu toli-toli, nggak ketemu sampai hari ini. Jadi kalau antum mencari Lailatul Qadar itu nggak mudah. Kapan kau datang lagi? Insya Allah. Nanti kita akan jumpa lagi. Kamu tinggal di mana? Dia cuma tunjuk di sebelah sana, di pinggir laut. Hari Minggu pagi pas tanggal 15 Oktober, saya disuruh pimpin pemberkatan nikah orang-orang Kristen. Ada beberapa puluh pengantin sudah menunggu. Ditunggu-tunggu saya dan keluarga pergi di pinggiran pantai mencari beliau. Nggak ada rumahnya. 16, 17, 18 Ramadan, tepatnya hari Rabu. Saya cari tidak dapat. Saya saksikan kepada beberapa kiai di sana. Dan mereka katakan, apa yang dia ajarkan kepada Pak Yahya? Banyak yang dia ajarkan. Saya bukan seperti ustadz-ustadz lain belajar ke Mesir, belajar ke Madinah, belajar ke mana-mana. Saya tidak pernah belajar kepada siapapun. Kecuali di pesantren Martapura. Tapi banyak rahasia yang dia katakan. Termasuk yang terjadi di akhir-akhir itu. Jadi orang hanya menempel pada Islam itu sebenarnya. Wallahualam. Makanya saya kalau jalan dakwah sendiri, nggak pernah pakai kelompok. Dakwah sendiri dengan keluarga, nggak cocok. Yang saya tahu bahwa Islam ini harus ditegakkan. Jangan cuma makan manisnya.
Banyak yang beliau sampaikan kepada saya. Di saat saya di perjalanan mengeliling Indonesia, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sumatera, kemana-mana, Sulawesi, menggunakan mobil, di perjalanan, lelah, bertemu orang-orang yang saya tidak tahu, numpang di mobil, naik ke mobil, kadangkala sudah mulai terasa, kok baunya seperti parfum orang yang dulu, hilang. Jadi yang begini-gini dalam Islam itu masih berlaku. Mujizat kekuasaan Allah kepada para nabi tetap relevan dengan kehidupan sekarang. Mungkin karena saya dedengkotnya kafir, barangkali harus dengan cara begini supaya yakin terhadap Islam. Istri saya berapa kali usir. Ketenangan pada malam itu, daun tidak bergerak, dan tidak pernah saya rasakan bahagia dari saya kecil sampai tumbuh besar. Tidak pernah saya merasakan kebahagiaan sebagaimana saya berdialog dengan beliau. Itulah hidayah. Karena memang begitu, di bulan Ramadan Allah perintahkan malaikat Jibril, tebarkan rahmat di bumi, berikan kepada orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, berikan kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Jibril akan mengembalikan rahmatnya yang masih tersisa di tangan. Kata Allah, tebarkan rahmat yang ketiga itu kepada orang-orang kafir yang ditentukan untuk memeluk Islam. Saya dan keluarga pasrah keluar dari rumah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu keluar dari rumah hanya pakaian di badan. Pulang ke rumah sudah disegel. Pakaian kami sudah dibuang di halaman gereja. Saya, istri, dan 3 orang anak ikhlas melepaskan segala-galanya demi Islam. Kita sudah jadi kiai, sudah jadi pejabat, mengkhianati Islam. Mengadu domba sesama Muslim. Sadarlah, kalian akan mati semua nanti. Ada pepatah Melayu mengatakan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana busuk. Kalau tidak mau berubah, nanti datang ke Riau, tuh pengadu domba sana. Tuh sana kiai yang suka menjilat kotoran kafir. Apa enggak malu sebagai kiai, sebagai penceramah? Kau berharga di antara sesamamu, sama-sama munafik. Umat dewasa ini lebih cinta kepada kebenaran. Amin. Jangan pernah memisahkan antara Ustadz A dan Ustadz B. Saya orang dari kafir, bukan Ustadz. Saya lebih senang dipanggil Al-Muhtadin. Mayyah dilahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika wa humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Penjual ikan itu katakan, kok kamu jangan suka dipuji. Lebih baik kalau kau nanti berdakwah, kau akan keliling Indonesia, kau akan kemana-mana berdakwah. Saya tidak tahu baca Al-Quran. Nanti kau akan tahu. Siapa yang ajar? Nanti kau akan tahu. Kau kan sudah tahu. Kau sering bersembunyi baca-baca Al-Quran. Dia tahu saya simpan Al-Quran di ruang kerja saya. Saya pernah ceramah di gereja pakai Al-Quran. Hampir dibunuh saya di Papua sana. Bertobatlah kalian semua. Ayo masuk Islam. Wah, langsung diturunkan dari mimbar. Turun. Katanya saya kemasukan roh Islam. Datang beberapa puluh pendeta tumpuan tangan. Dalam nama Yesus keluar roh Islam. Gak keluar sampai hari ini. Malah yang doakan saya sudah mati, sudah ke neraka. Jadi kalau orang mau masuk Islam begini, katanya kerasukan roh Islam. Nggak mudah. Saya sudah belajar Islam sudah lama. Sudah tahu kitab Kristen itu palsu, bukan Injil. Itu adalah Bible, New Testament, perjanjian baru. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Nusul Quran inilah Allah turunkan Injil pada malam ke-18 Ramadan. Makanya kita tidak sah iman keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu nabi yang diutus Allah, Rasulullah, termasuk Isa alaihi salam. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh Ustadz Yahya mau antar kita supaya kita percaya kepada Isa. Ya memang harus percaya.
Di sana bukan Isa, Yesus. Lakum dinukum Isa bukan Yesus, Yesus bukan Bible, bukan Injil, Injil bukan Bible. Jadi makna daripada Al-Quran itu diturunkannya semua firman Allah terbukukan saat ini, namanya Al-Quran. Umur berapa Pak Haji? 68. Saya mau tanya, 20 tahun lalu kira-kira masih ingat peristiwa-peristiwa kecil? Peristiwa 20 tahun lalu, jangan 68 tahun lalu, 20 tahun lalu. Masih ingat nggak? Pasti lupa kan? Yang detil-detilnya. Lupa, karena memori kepala manusia ini hanya mampu menampung peristiwa di atas 10 tahun. Itu pun kalau IQ-nya kuat. Dia mampu mengingat peristiwa yang 10 tahun lalu. Kalau sudah 20 tahun, saya kira sudah nggak bisa, Pak Haji. Sedetil-detilnya, nggak bisa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak. Siapa nggak tahu tentang riwayat dari semua nabi sebelum beliau? Dan mampu menyusunnya secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis. Ini yang disebut dengan Ayo, apa pernah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa? Sebelum datang Isa yang memberitahukan kehadiran beliau. Berapa rentang waktunya? 576 tahun. Dengan Musa 4076 tahun. Umat Islam belum datang, sudah disabdakan dan tersusun dalam Al-Quran. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Jadi terus saya berpikir secara simple logic, secara teologis, tidak mungkin Nabi Muhammad mencuri naskah Injil. Ada pembatasan kultur antara Semit Selatan, Semit Timur. Orang Arab tidak boleh masuk ke tembok ratapan. Orang Islam tidak boleh tembus sampai ke tembok ratapan. Atau yang disebut dengan tempat beribadah orang Yahudi, Bet Tepilah. Bukan sinagoge. Sinagoge itu gereja. Kalau tempat beribadah orang Yahudi namanya Bet Tepilah. Tempat belajarnya sekolah orang Yahudi namanya Bet Hamidras. Dewan Parlemen Yahudi, DPR Yahudi, Dewan Perwakilan Rakyat Yahudi disebut dengan Bet Knesset. Karena sistem parlemen Amerika sama dengan Yahudi. Makanya Donald Bebek, ini presiden yang kulit babi ini, siapa namanya? Donald Bebek. Saya sudah lupa bahasa Inggris. Kalau kulitnya itu kan, Donald Bebek itu kalau lihat dekat, TV kita terang, kulitnya itu seperti kulit babi. Ya, dia satu dengan pemikiran Yahudi. Mereka meresmikan Palestina itu menjadi ibu kota Yerusalem, Urusalimu menjadi ibu kota Israel. Padahal itu adalah miliknya Nabi Ibrahim, milik tanah para nabi. Yahudi tidak punya tanah sejengkal pun. Bangsa nomad, bangsa pengembara, nomaden. Bangsa yang paling tua. Dengan ide-ide mereka, mereka mampu menembus peradaban dunia. Dan semua yang kita miliki ini hasil daripada otak Yahudi. Golongan darah kita orang Yahudi yang menemukan. Makanya Nabi Muhammad yang mereka takut sekali berhadapan dengan Rasulullah karena dosa-dosa Bani Biadab ini diungkap semua oleh Nabi Muhammad. Bahkan ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta ini paling takut berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Dosa-dosa mereka diketahui oleh Nabi Muhammad. Orang pendeta masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Bukan kiai, bukan ustadz, bukan Nabi Muhammad yang meyakinkan. Mereka masuk Islam karena mereka tahu rahasia Taurat dan Injil berbicara tentang Nabi yang terakhir yang akan datang membawa Al-Quran. Namanya Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa diterangkan, mereka tahu. Contohnya masih ada benih-benih ahli kitab. Termasuk saya ini, walaupun cuma ampas-ampasnya tahu. Kalau pendeta mau jujur, masuk Islam semua dia. Tapi dia berpikir, kalau saya masuk Islam, mobil hilang. Saya masuk Islam, rumah diambil oleh gereja. Dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Lolowang, MA. Di Israel, Yahudi bertemu kami, orang Yahudi, agamanya Yudaisme. Kitabnya Talmud, bukan Taurat. Yahudi mengatakan,
Kristen najis. Prof, kita dituduh najis oleh orang Yahudi. Ya memang najis. Ada orang Sunni lewat pakai tasbih. Lah di agama mana Prof yang betul? Itu yang betul, Islam. Kenapa kita tidak masuk Islam? Apa kata dosen pembimbing saya? Profesor Willy Loloam, Belanda Manado. Dia bilang kalau masuk Islam siapa kasih uang kau? Buset, buset. Berarti jadi Kristen ini cuma karena gaji. Innalillahi. Stop. Pulang ke Indonesia saya sudah simpan-simpan di kepala. Nggak mau lagi saya ke gereja. Pokoknya saya pulang ke Indonesia saya akan masuk Islam. Jadi nggak ada urusan keislaman kami ini, nggak ada urusan dengan orang kafir. Saya yang mempendetakan mereka kok. Pendeta tidak akan jadi pendeta kalau saya tidak masuk Islam. Kalau saya tidak berkati. Nih pendeta-pendeta. Satu keluarga, saya dan istri anak. Ayo kita keluar dari sini. Bantah istri saya. Nih ibu-ibu ini kan otaknya uang. Jadi kalau masuk Islam kita makan apa Pak? Kalau masuk Islam tinggal di mana Pak? Nggak ada orang Manado Islam. Banyak orang Jawa. Saya cuma tahu yang Islam Jawa waktu itu. Banyak orang Jawa Islam. Ayo kita masuk Islam. Pikiran saya kalau sudah masuk Islam satu tujuan saya. Nanggro Aceh Darussalam. Saya mau merantau tinggal di Aceh. Minta tanah sama orang Aceh. Mau berkebun. Pokoknya saya biar susah yang penting agamaku Islam. Ini kita dibalik. Sudah pejabat, sudah punya gaji, masih juga jilat sama kafir, nggak tahu malu. Gaji saya lebih besar dulu dengan mereka itu, saya dibayar Jerman, bukan rupiah, men. Hah? Saya tinggalkan, nggak apa-apa, miskin melarat, yang penting agama Islam, nggak jadi masalah. Hah? Daripada kau kaya, tapi kemana-mana, awas, bangkai mau lewat. Masya Allah, ini tukang hantam di YouTube, kalau kemana-mana, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berpelukan. Oh, masih banyak yang cintai walaupun keras begini. Hah? Tapi coba kalau yang lewat Menteri Agama. Aja. Saya paling jengkel sekali mau lihat itu. Nggak pernah menyebut ayat Quran, nggak pernah menyebut ayat hadis. Menteri bagaimana? Bertarunglah. Kumpul tablik akbar. 200 ustadz yang dipilih dengan 200 yang liar-liar seperti saya begini. Saya Nababan, yang bekas-bekas kafir lah. Orang kafir di Manado. Saya masuk Islam Manado itu 0,18% umat Islam di Manado. Sekarang ini siapa yang punya HP? Coba buka umat Islam di Manado berapa persen? Mana siapa yang punya HP? 51% Islam di Manado sekarang ini. Nih ustadz-ustadz liar begini nih yang Islamkan. Bukan yang terdaftar. Justru ada kami inilah negara, insya Allah ulama dan umaro jadi mitra. Jangan pisahkan antara ulama dan umaro. Ada Pak Lurah, ada Ustadz Yahya. Sama mitra kita. Untuk apa? Untuk menjaga umat ini jangan melanggar hukum negara. Apalagi hukum Allah. Ini potensi aja tidak daftar. Yang mau yang Assalamualaikum. Jamaah. Mana mau ibu-ibu sekarang? Ibu-ibu suka yang betul-betul jantan begini kan, Bu? Bu. Tahiyat kan begini, kawan. Nggak ada tahiyat begini. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Sengsara ibu kalau tahiyat begini, nggak ada. Lurus. Cari yang keras. Apa itu barangkali yang dipilih. Coba kalau yang tidak terdaftar, saya Ustaz Somad, Habib Rizik. Coba kalau kemarin puji-puji Jokowi. Wah, Jokowi bagus. Wah, sudah pasti terdaftar paling atas. Itu tuh persoalan. Saya bukan politikus, saya Ustaz penceramah. Background saya filsafat hitam dan nggak ada abu-abu. Coba kemarin kalau puji-puji Jokowi, oh paling atas itu. Paling atas dikasih gaji Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Sudahlah. Makanya karena tidak ada yang mampu berhadapan, akhirnya Allah mentahkan KTP tercecer, tak. Itu yang mengaku, saya ketawa nonton sambil makan buka puasa, makan pisang goreng nonton.
Nih, yang ngaku ini orang kampung, Yuri namanya. Memang jadi Yuri dia. Jadi Yuri memang, sengaja diambil nama Yuri. Allah yang bongkar, dia jadi Yuri. Bagaimana menurut kamu, kata Karni Ilyas? Sudah saya ikat pak dusnya. Nggak mungkin lah jatuh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Karni Ilyas pakai ayat Al-Quran, Alhamdulillah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang jatuh ke bumi ini kalau bukan karena Allah. Diambil oleh tangan malaikat, hambur. Tahuan, wah kumpul. Mulai bikin pernyataan di TV. Oh iya, nggak bahaya ini. Ini bukan, sudahlah. Nah, pokoknya 2019 rapatkan barisan. Sudahlah Pak Jokowi, istirahatlah Bapak. Ya, karena tahun 2019 kita tetap akan memilih Prabowo. Ini demokrasi kok, nggak apa-apa. Saya tanggal 3 juga mau ke Medan ini. Mau memenangkan Edi Rahmayadi. Ya, saya sudah sering pulang balik ke sana, bolak-balik. Ini saya mau balik lagi. Karena tidak ada, nanti Ustadz Yahya muncul. Sudah 5 kali saya diundang ke sana. Senang katanya masyarakat di sana. Kenapa? Karena ada orang Islam yang pilih Jarot. Saya bilang silakan ente pilih Jarot, tapi kawannya Jarot. Kawannya Jarot ini kafirun, Kristen. Begitu Jarot mati, dia jadi gubernur. Habislah kalian semua. Ustadz di sana pun ada beberapa puluh orang itu yang memang ditunjuk sama saya. Kalau Ustadz nggak percaya nih, ada beberapa Ustadz nih yang ikut dipakai oleh Jarot untuk kemana-mana berdakwah. Nah ini, saya kalau begitu, ada dengar cerita di Bagan si api-api? Saya mau klarifikasi. Saya bukan tidak mau ceramah. Saya dengar pemimpinnya PDIP. Itu masalahnya. Ustadz Yahya lari di Bagan si api-api. Ya saya tanya, begitu jemput saya bajunya merah-merah semua. Saya tanya, ini baju merah begini kenapa ini? Ini kayaknya PDI. Betul Ustaz, kami dari PDI. Ente sudah nonton YouTube? Sudah Ustaz. Apa saya bilang sama Megawati? Belum Ustaz, supaya cepat mati. Oh begitu ya, jadi Pak Bupati ini PDIP? Iya Ustaz. Oh kalau begitu enggak lah. Enggak Ustaz, sudah disiapkan segala-galanya. Bukan itu kawan. Kalau mau cari yang begitu banyak di Indonesia, silakan. Yang cari ular kepala 2 banyak. Karena ular ustadz itu bukan ular, ustadz orang. Orang itu lidahnya cuma satu. Kalau ular lidahnya begini, bercabang. Lidah bercabang. Itu ular punya lidah. Tapi kalau saya ustadz, lidahnya cuma satu. Pantang menjilat muntah. Pantang menjilat ludah yang sudah dibuang. Nggak ada. Cari yang lain. Saya mau pulang. Tapi ribuan jamaah Ustaz. Iya, silakan cari yang lain. Saya mau pulang. Di Bagan si api-api terjadi. Itu prinsipnya harus kuat. Kendati di penjara nggak apa-apa, paling 10 tahun. Bukan teroris kok. Bukan teroris karena kebenaran. Karena kebenaran Allah. Begitu. Makanya saya bilang, antum kalau ada di sini yang masih bergaul dengan teroris, pakai keberanianmu begini. Begini, jangan di belakang-belakang. Kalau di belakang-belakang itu pengecut. Tembak lari itu payah itu. Itu hanya merusak Islam. Bantu agama ini. Bikin ukhuwah Islamnya, rekatkan umat Islam di Indonesia ini. Mau dia polisi, tentara, mari semua datang ke masjid untuk mendengarkan dakwah. Amin ya robbal. Tindakan teroris tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nabi melarang itu. Sahabat pun melarang. Ya, jangan dulu dibunuh itu pendeta yang di sebelah sana. Siapa tahu dia mau masuk Islam. Ya, tapi untuk mengatakan pendeta Kristen, Hindu, Buddha masuk neraka wajib itu. Yang masuk surga adalah umat Islam. Islamnya bagaimana Ustaz? Pokoknya umat Islam. Yang puasa tidak puasa semuanya masuk surga itu. Bahkan yang pemalas puasa dengar malam ini. Apa saya bilang? Biar nggak puasa kan masuk surga. Nggak puasa kau, memang betul masuk surga, tapi kau benjol-benjol dulu. Sedangkan yang puasa saja sudah setengah mati. Nggak bisa. Jujur kita puasa ini karena Allah. Jujur kita. Itu apa? Enak sekali kalau sudah biasa puasa, gembira hatinya. Nanti rokok gampang dulu. Saya memang perokok. Begitu buka puasa bukan makanan, bukan nasi, rokok duluan di pikiran saya. Kopi hitam, mana kopi hitam ini? Tarik 1 batang dulu, sini kau sayang.
Istri saya bilang, rokok terus kau ini, Pak. Iyalah, masa semua ustadz sudah tidak merokok? Takut rokok membunuhmu. Enggak. Rokok menyehatkan. Iya, rokok tambah berani saya. Kalau saya merokok tidak puasa, itu bahaya. Itu kafir itu. Ya, rokok itu selera masing-masing. Yang tidak merokok, alhamdulillah. Jangan karena rokok haram, najis. Tidak boleh, itu selera masing-masing. Yang merokok silakan, tapi setelah azan. Dari imsak sampai mendekati azan haram dia. Haram. Nanti sudah Allahu Akbar. Pancing air putih sedikit baru tarik dia. Baru pergi kau tarawih. Sampai di masjid imamnya begini. Alhamdulillah. Coba kalau semua imam begini, kuat Indonesia ini. Mudah-mudahanlah Pak Jokowi datang di masjid ini. Kita suruh imam beliau. Siratal ladina amta alaihim. Salah baca suratul Fatihah. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Baca Al-Fatihah saya salah. Cari pemimpin yang tidak salah baca. Makanya anak-anak ditanya, ikan apa? Ikan paus. Bukan paus. Ikan apa? Ya, ikan teri. Ikan apa lagi? Ikan kontong. Ikan tongkol. Salah sebut. Kenapa? Karena pemimpin juga sering salah sebut ayat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jokowi sebut la kalau kuwata. Jadi ada contoh dari atas ke bawah dia. Iya. Coba nanti kalau presidennya Prabowo, wakilnya Anies, Menteri Agama Tuan Guru Bajang, ya Menko Polhukam Gatot Nurmantio. Wah, itu gagah. Menkumham Yusril Issa Mahendra. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketua NU Ustadz Haji Abdul Somad LC-MA. Allahu Akbar. Putra Riau, ilmunya tinggi dalam, luas dan lebar. Muda pula usianya. Jangan coba-coba. Beliau itu yang paling luas ilmunya. Tidak dicampur-campur. Ini Dewan Pembina Akil Siraj. Boleh pilih kafir asal tidak korupsi. Ya. Model begini ulama. Saya sendiri, Allahu Akbar. Saya diundang kemarin di gedung Taspen. Kiai jangan lupa, ini jadwalnya. Aduh, saya bilang saya nggak bisa hadir, Pak Haji. Ada itu WA ke saya. Kenapa? Kan sekarang sudah ada di kementerian-kementerian itu, nggak boleh lagi kalau bukan ustadz yang terdaftar. Pokoknya Kiai datang, saya rela dipecat. Saya kan bukan ustadz ini, nanti saya teriak besar-besar, ustadz besar mau datang. Sampai ke sana jemaah pada nangis, sedih. Masya Allah, jangan ustadz bilang begitu, kami sangat merindukan. Ternyata memang mereka rindu. Saya takut karena ini di gedung kementerian. Takutnya apa? Gedung-gedung pemerintah begini kan. Sudah yang dipakai orang-orang yang terdaftar. Ternyata tidak. Yang tidak terdaftar juga boleh. Yahya Waloni. Masih laku begitu ya. Alhamdulillah. Ya kalau sudah nggak berdakwah ke Riau, berkebun. Tanam cabai, tanam bawang, kan begitu. Memangnya antum yang mengutus saya, Allah yang mengutus. Allah yang memanggil setiap orang yang dipilih oleh Allah. Bukan seperti sholat subuh itu. Mana yang dari Brunei? Ini hadisnya dilembutkan sedikit ya. Coba tadi kalau dibilang begini-begini. Nggak ada begitu dalam dalil. Orang menjadi penceramah bukan latihan. Apakah yang menilai ini juga sudah termasuk orang-orang hebat? Dai-dai hebat? Belum tentu kawan. Ini sama dengan memperolok-olok Islam. Mentang-mentang ada dangdut akademi. Wah, dakwah juga bikin dakwah akademi. Hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar. Orang kalau mau dipilih oleh Allah, saya tanya tadi imam sekolah dari Madinah ya, dari Mekah, dari Mesir. Beliau bilang enggak, saya cuma aliyah. Cuma aliyah bacaannya begini, kayak di Madinah dan Mekah model bacaan beliau. Jadi kata Ustadz Somad, belajar dimanapun tidak jadi masalah. Yang penting betul-betul dalilmu lengkap, engkau bisa membawa orang kafir kepada Islam dan bisa mempersatukan umat Islam. Enggak ditanya kau sekolahnya dari mana. Malaikat Ridwan tanya waktu berdakwah,
tamatan mana? Saya Gontor, Pak. Oh, kalau Gontor agak ke kanan sedikit. Kamu Maroko. Oh, Maroko agak ke depan dikit. Kamu Mesir agak ke sana. Kamu Israel. Iya. Saya kan dari sana. Belajar apa kau di sana? Mau nipu umat Nabi? Ya dulu, Pak. Tapi sekarang kan sudah bertobat. Nama Muhammad Yahya Waloni. Tempat tanggal lahir Manado. Hah? Ambil handphone WA ke Malik. Ada yang dari Manado masuk ke pintu sini. Tendang ke sini. Kata Malik, masa Manado ke situ? Begitu mau diopor ke Malik, Malik kan pintu neraka. Mau diopor ke Malik, datang suara. Jangan. Dia betul lahir di Manado, belajarnya di Israel. Tapi otaknya, otak ulama. Justru yang itu ke sana. Siapa? Akil Sirot. Sapi Ma'arif ke sana. Itu tuh mereka ngaku-ngaku kiai, ngaku buya. Ke sana, kata Malik. Sini dulu, kumpul dengan teman-teman mereka di dunia. Siapa? Kafir, Hindu, Kristen, Buddha. Biar mereka dansa di neraka dulu. Ayo. Makanya saya sering bilang, lebih baik mantan bajingan jadi ustadz, mantan kafir jadi daripada mantan ustadz. Di sana nanti barikatan mustaufizatan ala rukabeh. Terkapar di pelataran kiamat sebagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Yang paling berat hukumannya adalah yang suka mendakwakan Quran dan hadis. Hati-hati, kita yang berdakwah ini lebih berat hukuman dari jamaah. Makanya almarhum Ustadz Jeffrey mengatakan, belum tentu yang bicara ini lebih betul daripada yang duduk. Tapi kalau tidak betul, pasti Allah tampakkan. Ini munafik. Dia mengaku kiai, tapi menjual-jual menodai umat Ini gamis yang saya pakai. Dari mana ini? Bu, dari mana ini, Bu? Cincin, jam tangan, mobil, rumah saya di Jakarta. Dari siapa? Uang siapa? Uang jamaah yang jual tomat, yang jual sayur di pasar. Uangnya orang Islam. Jadi ini munafik-munafik ini yang suka memecah belah umat Islam, yang mengaku-ngaku Islam. Sadar bahwa semua yang kau pakai adalah uangnya umat Islam. Celaka besar kau kalau kau berkhianat terhadap agama ini. Saya nggak bakal, insya Allah, cinta kami kepada Islam tidak akan mungkin, tidak akan beranjak kaki kami untuk menegakkan Islam ini. Sekalipun maut di hadapan mata kami, kematian menjemput lebih cepat, alhamdulillah. Kalau yang kami bela itu adalah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah menjadi harga mati di dalam jiwa kami. Untuk apa kami takut menegakkannya? Lebih baik miskin melarat, tapi saya bertakwa, daripada saya bergelimang harta, tapi saya penuh dengan kotoran-kotoran kafir. Inilah makna daripada Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Mudah-mudahan jamaah di bulan Ramadan kali ini Allah sehatkan kita sampai kita menjumpai Ramadan berikutnya. Allahumma fi syahri Ramadan. Sampaikan kami ya Allah, Allahumma balikna. Sampaikan kami nanti lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita akan berjumpa pada Idul Fitri. Semua yang hadir pada saat ini di dalam maupun di luar masjid disehat-sehatkan badannya oleh Allah. Tinggal beberapa hari lagi kita menyelesaikan pertarungan, pergulatan, tantangan, ibadah saum Ramadan ini, menambah-nambahkan bekal kita di yaumil akhir nanti. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusyuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolin gairah uzzaya wal malawabtunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di setiap momen dakwah kami selalu membawa buku karangan saya. Silakan bagi yang berminat untuk mendapatinya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Nanti kita akan menguak lebih jauh perbedaan antara kekafiran Kristen dengan kebenaran Islam. Buku ini juga memuat tentang perjalanan hidup kami sekeluarga
termasuk menguak rahasia kerasulan Nabi Muhammad menurut Bible Kristen Perjanjian Lama. Bagi yang ingin mendapatinya, silakan, ada di mobil saya di luar sana, ada istri saya yang akan melayaninya. Bagi jemaah yang berminat, ada di mobil. Ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Harganya ini 95.000. Tapi tidak ada uang kembali, mungkin 100 lebih pas. Iyo, nak bantu ambok berakwah. Ya, silakan. Nanti ada di mobil. Bagi yang berminat, silakan. Bagi ibu bapak yang berminat, tidak diwajibkan. Karena ini buku untuk membantu perjuangan dakwah kami. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sound system bagus, karena sudah mau habis. Dari awal putus-putus. Ya, mudah-mudahan besok subuh bagus. Karena saya besok subuh 3 ronde ini. Subuh, kemudian zuhur, dan malam lagi. Paginya jam 9, jam 12. Zuhur saya sudah berangkat menuju ke Sumatera Utara, ke Medan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.